La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala min maliki awjada nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, yang telah menjadikan nurnya Rasulullah, nur Muhammad, daripada nurnya Allah, daripada zatnya Allah, sebelum Nabi Adam dijadikan. Nah, di nur sini bahkan Adam pun dari nur. Jangan salah, bahkan Nabi Muhammad ibni Abdillah yang di Madinah dari nur tujuan. Kita ini jadi kelirunya pakai buai ngaran Muhammadnya nina. Dikira nur ini ampun Nabi kita semata yang di Madinah. Bukan. Jadi beliau ini serba membetuli nurnya pengaran Muhammad, pengaran Sidin Muhammad. Karena Sidin ini sebagai uswatun hasanah. Kalau Nabi Muhammad anak daripada Sayyidina Abdullah itu daripada Nur Muhammad, kita bayangkan pun dari Nur Muhammad. Paham? Kalau Nabi kita pengaran Muhammad, semesta alam pengaran Muhammad, jadi apa? Jelas? Hanya saja Pak Bu, Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah yang di Madinah dapatkan wahyu untuk mengkhabarkan kepada umat. Nah, jadi daripada nur yang satu, Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini daripada nurnya Allah, zatnya Allah. Dimaafkan, makanya saran biar bila disuruh cari guru punya ada kawan dosa nonjol katulahan lawan Rasulullah biar cari guru yang dibicarakan ngalo Rasulullah sekalinya lah guru Mairam aja tanggung jawab tuh yang itu mencari gurunya. Mulai awal berdangdutan aja, mulanya hendak kaset romannya dosa diceramah, kaset romannya mulai apa lagunya 10 lagu dan 10 lagu juga sekasetan bejenan tundangan oleh teringatan. Jadi monnya bujur-bujur urut tidak harus biar apa namanya undang, tidak harus, cuman bujur-bujur supaya umat nina dilurusakan. Dan sembarangan dasarnya awal biarnya tidak beranian juga ceramah. Mencari raminya bukan mencari kebaikannya, bukan mencari hikmahnya, bukan mencari berkahnya, bukan mencari syafaatnya. Kata hendak rami membagikan 10 lagu buatnya dia 10 lagu. Tukang jawablah nggak mau cari loh. Berapa ikung hadir. Jadi silakan menandak mengadakan cuma buju-buju baru. Jadi kembali Bapak Ibu jamaah sekalian,
Rasulullah yang kita bicarakan ini adalah uswatun hasanah. Lalu apa itu an-nur? Apa itu an-nur? Atau apa itu nur? Nah, ini yang di sini awal perjalanan untuk agar supaya betul-betul mengetahui bahwa Allah itu adalah hakikat insan pada wujud kita yang bernama Muhammad. Nah, makanya biar kadulun sambatan aja ditelusuri hingga biar seorang yang membujurakan Rasulullah membujurlah dosa menyalahkan biar juga menyalahkan an-nur atau nur. Nama kebesaran sifat Allah. Sekali lagi ulun ingatkan lagi, ulun ingatkan bukan berarti bertele-tele yang menjelaskan. Pian sambil mendengar dirasapi. Jangan mengharap rekaman, jangan mengharap kamera. Ini kamera diantar uangnya. Mau kalau dia mau ulang-ulang di rumah, kena mau ulang tuh kena. Didengar sambil diresapi. Adalah an-nur atau nur. Nama kebesaran sifat Allah yang menyempurnakan tiap-tiap asya. Bisa digambarkan? Jangan sampai setoran. Ulang-ulang. Nama kebesaran sifat Allah yang menyempurnakan tiap-tiap asya. Apa artinya tiap-tiap asya? Pada sekalian wujud yang ada ini. Nama sifat Allah. Dia sudah harus mengerti kalau bicara sifat tidak lepas dari zat. Karena sifat tidak berdiri sendiri. Karena sifat terdiri dari zat. Dan sifat kadar lain zat. Walaupun secara adat zat bukan sifat, sifat bukan zat, namun kadar lain. Itulah nama kebesaran sifat Allah. Sifat Allah yang menyempurnakan tiap-tiap asya. Maksudnya sekalian wujud yang ada. Yang tadinya Pak yang pada mulanya berupa ruh yang gaib, asalnya ruh yang gaib, sehingga nyata. Nah, nyata. Sehingga nyata ada, nampak, jelas, terlihat. Inilah lalu pangaran insan. Nah, pangaran insan. Asalnya dari sifat kebesaran Allah. Ya nur tadi. Tuhan menamakan dirinya nur. Itu kebesaran sifat Allah yang menyempurnakan tiap-tiap asya. Asyanya itu tiap yang ada lalu pengarang insan. Makanya munya kada tahu hakikatul asya, hakikat sesuatu yang ada ini, maka hukumnya binasa. Hukum biar bama, kada ketinggalan sumber yang berjamaah tiap waktu sampai dalam waktu turun, kada mengerti hakikatul asya binasa. Amal pian kada menyelamatkan. Bukan melemahkan orang sembahyang, ulun sembahyang juga tadi.
Mereka semua. Tapi bila yang ada tahu hakikatul asya, hancur dan binasa. Kira pian dengan pian sholat sudah selamat. Nanti dulu. Jadi, kalau ya nanti ngampun sembahyang mungul badan ini. Jangan disambar nih tutup. Kurang sembahyang, mendingan aku aja nampak sembahyang. Mau, belum ada malah jadi itu. Yang pintar sembahyang pian nih jangan berbuat dan terus suara. Nah ini, disinilah Pak buat bagaimana ayat Quran sebutkan. Tolong ini dengan pemahaman. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Artinya situ. Karena lu yakin di sini orang Arab ya. Babiar di kampung Arab. Ujar Allah Ta'ala Pak, wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila kamu membaca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Aku ya Tuhan ada di antara kamu dan di antara orang-orang yang ada beriman lawan akhirat. Hijabun mastur. Nah orang yang ada beriman tadi, sekali lagi, yang ada beriman tadi karena dia tertutup oleh hidayahnya Allah. Apa yang ulun maksud dengan kaitan ayat ini ya? Dan apabila kamu membaca Al-Quran kata Allah, maka kami kata Allah ada di antara kamu dan di antara orang-orang yang hadapi iman lawan akhirat. Karenanya tadi sebelum ulun jelaskan ini kembali dulu ke riwayat. Kenapa dikatakan bahwa akhlaknya Rasulullah ini Quran? Karena khuluqul Quran adalah akhlak Nabi ini Quran. Ya kenapa? Akhlaknya Rasulullah itu sebagian Quran. Maka pian bujur-bujur memandang uswatun hasanah, berarti Quran juga. Alam pun Quran. Pian jangan setengah-setengah ngompatin Nabi. Jangan setengah-setengah malah memasukkan keringaman. Ya Bang. Mun masuk ni berparuan umai nggih. Nyi kuwi jadi berparuan ni pancatnya kenapa anak bangun. Nah, orang guringakan dulu. Coba guringakan dulu. Kenapa Rasulullah akhlak Nabi sebagian Quran karena khuluqul Quran? Karena inilah baik yang dibahas oleh Imam Ahmad di penjara orang seorang alim wali. Imam Ahmad menyebutkan dan tidak mau mengatakan yang lain. Beliau berpendapat berfatwa bahwa Al-Quran bukan makhluk. Alim mana dia lawan Imam Ahmad? Orang hidup di zaman dulu. Beliau menyebutkan Quran Yasidin lain makhluk lain.
mengisyarat karena khuluqul Quran adalah akhlaknya Rasulullah Quran. Karena mengeluarkan takwa ini, Imam Ahmad dipenjara orang selama 80 bulan dan setiap hari dicambuk. 80 bulan ulama dipenjara orang, dicambuk pula, hanya memperkuatkan dan beliau yakin bahwa Quran bukan makhluk. Bukan makhluk. Akhirnya apa? Begitu pergantian raja dan raja yang baru diangkat ini menyadari dan mengetahui benar apa yang dikatakan Imam Ahmad bahwa Quran bukan makhluk. Apa yang dimaksud tadi? Apabila kamu membaca Quran, kami kata Allah ada di antara kamu dan di antara orang beriman, orang yang kata beriman dengan akhirat. Arti Quran ini apa? Ini salaman ini salam, ini wujud Quran. Nah tulisannya itu terbukti. Ngerti lah? Kayak ini aja. Nih ada ini Quran, salaman Quran. Dia bilanya menulis di dimulai apa? Bila menulis titik kalau minyak ada titik kada kau nulis juga minyak ada titik kada kau menulis, namun kada nur kita bahas an-nur boleh. Kalau kada ada nur kada ada alam serta isi. Makanya contoh ambil perumpamaan, kalau dia menulis adanya tulisan ini, nah ini dari titiknya ada titik ke bawah, maka dari titik jadilah huruf, jadilah kata, jadilah kalimat. Titik yang kita maksud perjalanan awalnya ini contohnya nur, lalu menjadi wujud Quran. Makanya benar bahwa akhlak Rasulullah zahiran wa batinan Quran. Karena itu Imam Ahmad bertakwa dan kuat dalam takwanya beliau. Quran tidak bisa dikatakan makhluk. Kalau makhluk hancur. Makanya akhlak Nabi Quran. Terhampas Quran. Kalau mahalaran anak tak gulung-gulung ada nama halaran Quran yang ada pintar jelas yang ada tahu Quran tampas Quran walaupun umat dicium-cium Qurannya bersama matang mahalarat lakatan ya Allah limbah anak seorang tergugur planting jangan hendak diberi sapuakan, jangan hendak dibangunakan, dihapuskan pulang. Ia pada pintar ini yang dipadahkan Quran tadi nang kada beriman paham? Makanya sudah lembaga alam ini tulisan Tuhan, alam sadarata ini karya Tuhan, lain karya Tuhan lain. Alam serta isi ini karyanya Allah, lukisannya Allah. Anta nusukhatul aqwan
bika suratul rahman wajma' suratul Quran. Ngarannya Quran ini baca Bismillah Allah Bismillah. Nah dari titik ba nol tadi jadi alam lalu bakaran Quran sebagian Quran Insyaallah. Jadi daripada an-nul tadi an-nul belum cuma nulis kayak ada lihatan. Nah jadi maka inilah yang dimaksudkan oleh Quran yang kedua. Apa ujar Quran? Al-haqqu min rabbika Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq. Nah al-haq ulang. Ini ngaran lain dari nur. Ngaran lahir dari nama lainnya. Al-haq Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu atau al-haq itu daripada Tuhan engkau, daripada Tuhan kamu. Jangan kamu ragu. Siapa yang dimaksud al-haq? Nur. Ulangi pulang nur. Kenapa pulang kita bahas al-haqnya tadi jauh ada. Kalau nur tadi apa? Kebesaran sifat Allah yang menyempurnakan tiap-tiap asya atau wujud sekalian yang ada, yang pada mulanya berupa sifat ruh yang goib, kemudian nyata dengan insan. Nah setelah jadi insan, nur tadi al-haqqu min rabbika. Lalu tunjukin, maaf supaya jelas. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu nama lain dari nur. Kebenaran itu atau al-haq itu dari Tuhan kamu. Kenapa? Karena nur rahasia. Ya. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu ragu. Jangan ragu. Untung dicabut orang Banjarbaru hampir dehnya belagu-lagu berguling. Wah aja separuh jalan udah mulai songkai. Ini kenapa berguling? Yakin paham nggak? Jadi sudah anunya sudah nyata. Pian jangan tergoda, jangan terbuai oleh orang-orang yang kada tanggung jawab. Biar dia nyambeti kayak apa? Ini sudah dipadahkan. Tadi Quran kada beriman ya, biar pian jelasakannya orang kada beriman, dia sada beriman. Awas jangan kada beriman tu mesti kena beriman. Gatalannya. Jadi orang kada beriman itu beriman. Lalu al-haq itu apa? Karena sudah mengerti. Nah ada ini al-haq ya nur. Al-haq itu apa? Mengisyaratkan keesaan sifat hayyun awal. Nah biar kada kau menghafal, ini kan usah dihafal. Paham aja kan alhamdulillah menghafal dosa. Al-haq itu nama lain dari biar sudah harus tahu.
di atas nur. Etikat kita Pak Ibu, sekali lagi, etikat kita ada di atas nur itu yang namanya zatul bukti, yakni nurjat. Lalu nurjat atau zatul bukti goib kepada Nur Muhammad. Nah, tapi di atasnya ini ada, namun dia sudah goib kepada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad nyata semesta alam. Salah satunya rupa insan. Jelas lah. Nah, jadi al-haq ini apa? Mengisyaratkan keesaan hayyun awal. Hayyun awal apa? Nang hidup pamugaan iya nur. Nang dibilang wal awal. Mengisyaratkan daripada keesaan sifat hayyun awal yang tiada berpermulaan. Hayyun awal itu nang hidup pamugaan yang tiada berpermulaan, yakni nur lah, yakni nur itu lenulang nya aslinya nih dia langsung meresap asli itu langsung diserap, mengisyaratkan keesaan hayyun awal nur. Hayyun awal, kehidupan yang pertama yang tiada permulaan, yang tiada permulaan. Atau dengan kata lain Pak Bu, penjelasannya bagaimana? Keesaan sifat hayyun awal yang hidup lagi menghidupkan. Nah, yang hidup lagi menghidupkan, yang tiada permulaan, bahkan daripadanya lah semesta alam. Nah, nur atau al datang daripadanya semesta alam. Ingat, di atasnya ini ada tadinya goib kepada nur, yakni ngalanya tadi apa? Zatul bukti. Jangan nggak tahu, karena bertahan di nur. Lah, sudah dasa arah. Nah, oleh karenanya Pak, oleh karenanya, nah kita ambil dari zatul bukti tadi, diartikan bahwa ada yang lagi lebih tinggi daripada nur. Karena nur itu wujudnya, yakni zatul bukti atau keesaan Tuhan semata-mata. Itu nang orang bilang huwal haq, huwal haq. Nah lihat kosong huwal haq. Nih nang zatul buktinya nih. Huwal. Lalu dia nyata kepada Nur Muhammad, lalu berharap Nurul Haq. Nurul Haq. Sekarang nurnya meliputi sekalian yang ada atau tiap-tiap asya. Lalu berharap yang sudah ada nih Anal Haq. Jadi gak ada salah. Al-halak itu memadakan dari salah.
Andai kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sultan aulia penghulu wali, aku hidup di masa Al-Halak Syekh Husin Ibnu Mansur, ularang tubuhnya membunuh, ularang bujur anak. Nah ini kosong titik di syaratnya. Ini alam serta fase jalan. Huwal haq, nurul haq, anal haq. Apa itu huwal haq? Keesaan Nur Muhammad hakikat insan. Jelas? Keesaan Nur Muhammad hakikat insan. Apa itu Nur Haq? Kesempurnaan Nur Muhammad wujud insan. Apa itu Anal Haq? Keesaan Nur Muhammad wujud insan. Ini ada ini Anal Haq sudah. Jadi keesaan Nur Muhammad wujud ini nur dan nur. Jadi jelas-jelas makanya coba kembali dari riwayat dulu. Kita kuliki cerita. Ujar Tuhan kan dalam riwayat ada bagaimana nur. Bahkan ya Allah, karena nur itu aku dapat martabat yang tinggi. Nabi Adam, karena nur aku dapat martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Ujar Nabi Adam, no, bagaimana nur? Bahkan ya Allah, karena nur itu pula aku diselamatkan dari bahtera gelombang. Nabi Ibrahim ikan pengjatuhan kayak penur. Bahkan ya Allah, karena berkat nurnya Rasulullah, hamba diselamatkan dari kobaran api. Kada mau dimakan api neraka. Itu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipakai oleh Raja Namrud, bukannya kepanasan, menggigil. Karena dulu tuh belum ada obat biogisik, belum. Jadi belum ada. Ya, ada obat biogisik katawa. Jadi unta-unta pilih kita kan bagaimana Ibrahim berkat nurnya, berkat nur Muhammad lah aku selamat daripada kobaran api. Kias saja mempian masa itu mau di orang dimakan oleh api neraka, memakan dia mau apa? Karena bila memasrahkan nur sama merasa Tuhan. Allah Muhammad itu esa. Dan Allah pengharap Muhammad wujudnya diri. Makanya waktu Nabi kita lahir kan belum pada api yang disembah orang Majusi saja. Lalu Nabi siapa lagi? Selain Nabi Ibrahim, Musa. Bagaimana perihal nur? Ya Allah, dengan nur aku dapat daripada wahyu engkau. Aku dapat wahyu dari engkau. Nah, jangan salah paham. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau berkata-kata Nabi Musa lawan Tuhan,
Jangan salah, lain Tuhan yang datang lawan Musa. Nah Musa wahyu baca situ. Nina pada alam Nina. Alam Tuhan ada pada Musa. Ini berkat nur. Jadi kau berbendera ini nur. Kalam itu nur. Katanya Tuhan memberi wahyu. Nah Musa baca situ. Kena ulanganlah. Nina wa kalam Allah. Kalam Allah al-Musa nyata pada Musa. Wa kalam Allahumu Musa taklim. Katanya datang Allah Ta'ala yang jurung wahyu bukan diran lawan Tuhan. Dinandui kalam itu nur. Nabi Saleh Nabi Isa pula Nabi Isa bagaimana nur kekasihku? Ya Allah, karena nur Muhammad lah aku kau mengabarakan tentang kejadiannya. Wah, biasanya nih Nabi Isa nama abarakan dengan kisahnya dihabarakan tentang nur itu. Nah sekarang ulun pulang mengabarakan nurnya. Sudah dihabarakan nih lagi bit nih jelaskan menampok benar sudah. Nah beberapa nabi memberitahu Masya Allah kembali Pak. Sekarang insan inilah keberadaan wujudnya yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Namun begitu untuk kita bisa mengetahui dan tambah meyakinkan keberadaannya, di diri insan ini ada dua unsur. Nah ini kenali itu. Dua unsur ini karena tertelusur ini An-Nur dan Al-Haq. Itu satu aja, ngarannya aja berbeda-beda. Di diri insan ini ada dua unsur. Tapi dua unsur ini nanti esak. Unsur apa? Rohani. Unsur apa? Dan jasmani. Jadi pengaruh insan karena ada rohani dan jasmani. Sano mensano, korpa sano. Itu bahasa Inggrisnya. Nggak tahu ya. Di diri insan ada dua unsur. Unsur rohani dan unsur jasmani. Apa itu rohani? Rohani dulu. Nang dikatakan rohani itu adalah diri yang hakiki, diri yang awal. Yang awal yang mana? Nur. Karena dia tadi berngaran hayun. Masya Allah. Hayun awal tadi nur. Ini namanya jadi ulang-ulang. Ini di mimpian jangan ada pinanduk. Bila ada tahu lain umat Muhammad
Biar panyungsungnya subuh sama sigit lain. Di diri insan ini ada dua unsur. Ulun awali dulu, ulun awali. Namun yang dua unsur ini nanti esa. Apa dua unsur itu? Rohani dan jasmani. Nah sekarang bicara rohani dulu. Apa itu rohani? Rohani itu adalah hayun awal, diri yang awal, atau diri yang hakiki, yang sebenarnya diri ya nur atau al-haq atau hayun awal. Dimana Tuhan menyebut dirinya tadi nur. Adapun jasmani, nah jasmani adalah kesempurnaan daripada rohani. Sekali lagi, tidak ada ujung-ujung. Adalah jasmani, kesempurnaan daripada rohani. Berarti satu jawab. Satu jawab. Nah, inilah yang menyatakan bahwa apa? Kenyataan daripada rohani dan jasmani bangaran insan. Namun jasmani tadi kesempurnaan dari rohani, sedangkan rohani itu nur, anak abul awal. Nangka ini nagasanya, nangka ini kasanya. Begitu Tuhan ingin dikenal, menamakan dirinya hayat. Hayatnya sekalian jadi nur. Nah, ini nah. Memang kosong tadi nah. Umpama di sini Tuhan. Begitu ingin dikenal, menamakan dirinya hayat. Hayat artinya itu sekalian jadi nur. Ngerti? Sejajar. Lalu nur menyebut dirinya anak abul arwah. Jangan main-main. Ini pertanggungan kita selamat apa ada. Makanya jangan diabaikan nih. Lalu nur mengatakan anak abul arwah, akulah bapak sekalian. Begitu nur jahil berupa itu sekalian jadi jasad, jadi alam. Ngerti? Sekalian. Begitu nur jahil yang ini menamakan dirinya ruh, ini sekalian jadi alam atau jasad. Ngerti? Makanya ulun katakan jasad itu nama kesempurnaan ruh. Ruh itu apa? Nur. Sedangkan nur rahasia itu besar. Nah, inilah yang tadi dikatakan awali, adalah Allah itu hakikat insan pada wujud diri kita. Ya sekalian, nur itu rohnya alam. Munnya kada nur kada ada. Dengan begitu persatuan, maksud bilang ulun memadakan persatuan paham ini esa. Nah, karena bersatu dua, satu bermau. Persatuan antara rohani dan jasmani lalu pengaran insan. Sedangkan rohani dan jasmani nur, anak abul arwah wa adamu abul basar, nur. Di atas nur itu apa?
Jan kelak ujian jan kelak jalurun abahnya nur jadi di atasnya ada lecet. Namun begitu jatnya jangan dicari karena sudah nyata pada nur. Nurnya sudah mesra semesta alam, mesrakan aja. Baik-baik, mesrakan. Jadi ulang. Jadi persatuan atau keesaan antara rohani dan jasmani bangaran insan, atau perhimpunan zahir batin jasad bagaikan zahir, ruh bagaikan batin, perhimpunan zahir batin lalu bangaran hakikat Muhammad Rasulullah. Dengar baik-baik, bukan mengaku Muhammad, itulah sebenarnya. Jasad itu bagaikan yang zahir, ruh bagaikan yang batin. Sudah? Nah, perhimpunan zahir dan batin lalu bangaran hakikat Muhammad Rasulullah. Jangan kada tahu hakikat Muhammad. Bagaimana bisa dan Nabi Muhammad namesti? Bagaimana bisa mungkin kada pinandulo Muhammad? Makanya ulun awali kalau tadi nang di Madinah uswatun hasanah. Jadi akan Nabi itu suri tauladan zahiran wa batinan. Zahir batin, jangan zahirnya aja. Liman kana yarjullah, nyahanda batamu Tuhan, pinandu Tuhan. Wa yawmal akhir, nyahanda selamat dunia akhirat. Tuh contoh nang di Madinah. Jangan luarnya aja. Makanya bila mencontoh luarnya aja tak salah. Ulun ambil contoh. Saat Nabi sholat. Allahu Akbar. Nabi berjalan. Nah, berjalannya Nabi inilah nang diambil oleh imam mazhab yang lain, bahwa sembahyang boleh berjalan. Makanya di Makkah ada yang sembahyang bawa anak-anak dari kau ambilnya sembahyang pulang karena melihat zahir Nabi. Padahal Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa yang engkau berbuat tatkala sholat? Ujar Nabi, tidak ada takut. Tatkala itu Nabi dalam keberadaan menyijuk. Makanya jangan mencontoh zahirnya aja. Nah, itu nangka salahnya. Nabi menyijuk hingga Nabi tidak ada takut. Suara nggak tahu aja Nabi. Nah, makanya itu menyejuk itu maksudnya ditarik, diambil akal basyariah, diganti robbani ketuhanan. Mana tak sadar di orang dalam keberadaan mabuk asik. Nah, lalu Imam Mazhab mengambil zahirnya berjalan, mengambil hukum boleh. Makanya Imam Syafi'i mazhab fikih lebih teliti, lebih apik. Sidin menyintarnya lahir batin. Ke Nabi itu waktu itu akwal Nabi. Makanya alhamdulillah kebanyakan Asia lah, orang Asia mengambil mazhab Syafi'iyah dalam ilmu fikih. Karena bujur-bujur Imam Syafi'i ini menyintarnya
luar dalam. Imbau di makan urut gue aja bertaklid, jadi sumber yang peluncat-luncat. Menjurus nang ditaklitakan tuh nang bila kagantung karena menghindari. Jadi laki perempuan yang bukan muhrim kada batal bertaklid kepada imam yang membolehkan bersentuhan kada batal. Namun yang nang berjalan itu jangan bertaklid. Jangan tambah nampak hadangan itu aja. Namun di Banjar jangan bertaklid. Sengaja aku bertaklid lawan imam nang di Makkah. Bila bergantungan lawan bini ndak ada batal itu mungul. Sebabnya kawan jadi hindar-hindar. Mau dimakan tahu tempat dakwah. Masih digantungan. Itu pengajangan di sana. Ini di bawah Banjar. Kalau sumbatan. Ini kena nih mau benar nih nak. Karena salah mengambil hukum. Ya kembali ke hakikat. Pikirnya aja ada lurus. Sudah tadi lah. Tahu deh hakikat Muhammad. Ya juga hakikat Muhammad. Lalu siapa Muhammad? Masya Allah. Siapa Muhammad? Muhammad inilah nama daripada kebesaran rohani. Siapa rohani? Nuh. Nama kebesaran rohani itu ya Muhammad. Sekarang yang ada nih dari mana? Nur Tolok. Ada pengaran Muhammad lah. Nah dikenali baik-baik. Oleh karenanya itu Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan tidak mengerti terhadap kejahiran Nabi. Tadi nurnya sudah, Muhammadnya juga sudah. Muhammad tadi apa? Kesempurnaan daripada sifat rohani. Bangaran Muhammad sosok insan kamil, yakni manusia yang sempurna. Nabi siapa nama mengandung? Siapa mengandung Nabi? Siti Aminah. Kita ini pun dikandung Siti Aminah, selamanya dikandung Siti Aminah. Nah, bila tidak meniru itu lain Muhammad. Ada kulit yang mau ulun lain Siti Aminah. Selesai ada ngerti lalu. Waras mau ulun jenab. Kalau Rasulullah dikandung oleh Sayyidatuna Aminah, kita pun begitu. Aminah itu amanah, dan harapkan baik-baik. Ini nanti kesan ini diri seorang, mestinya piani sigar nanti kesan diri seorang. Ini jadi kada sigar, kenapa? Dasar kada hak juga, dah hak. Coba kisahkan dagangan, maknya hak. Kisahkan duit. Ini ada selain. Ini mau dikisahkan seorang dia mau biar tuh pecinta wayang. Nang lain perabahan kedebukan orang tahu kisah wayang. Nah, kisah ininya. Nah ini nang dikisahkan biar kenapa guringan? Berarti desa lain. Itu aja dah. Kita ini kalau Rasulullah dikandung oleh Ibu Zin Sayyidatuna Aminah, kita pun dikandung oleh Sayyidatuna Aminah. Apa itu Aminah? Amanah. Inilah ayat Quran yang bilang
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Yang mana amanah itu? Nah, ini Aminah. Tahu, ibu harus tahu, ibu Aminah. Kita ini dikandung berasal oleh Aminah. Amanah. Siapa amanah? Adalah amanah itu sebenarnya diri sifat Tuhan yang qadir. Belum tulisakan. Yang kada tahu Aminah di diri seorang. Pokoknya bila ada sama dengan di Madinah kai hadis kosa. Kada asi bolong. Kada asi bolong kenapa? Karena bolong itu bocah petualang. Bila mengaji, bila nyobolangnya kenal, nyor mengaji. Yang ada sing bolangan. Nah iya, manusia luar biasa. Bilanya bisa berasal, nah, bila makan kakak, lapar kau. Aminah, ini Aminah. Jangan kada tahu. Jadi ujar kita amanah. Ini amanah ini siapa? Amanah itu baik sifat Tuhan yang qadim. Sifat Tuhan yang qadim. Apa itu sifat Tuhan yang qadim? Itulah amanah Allah. Apa itu amanah Allah? Rupa diri kita yang batin. Rupa diri kita yang batin. Apa itu rupa diri kita yang batin? Ya rupa nur. Ngerti lah? Ya nur tuh. Nah ini pak wujud diri yang batin itu ngarannya amanah. Boleh-bolehkan serahkan nilai pun pian. Yang mengamanahkan Allah. Yang mengamanahkan Allah. Allah mengamanahkan kepada nurnya. Jadi pian. Maksudnya amanah tadi adalah sifat yang qadim pian nur. Nah, nur pula itu amanah, Aminah. Itulah amanah Allah. Lalu apa lagi amanah itu? Diri rupa yang batin. Yang nur itu. Kalau dia mengerti sebenar-benar diri yang batin, hanya saja jahil. Nah, padahal diri yang batin. Itulah amanahnya Allah atau rahasianya Allah. Nah, ada Aminah. Jelas? Ini kisah Nabi ya, Nabi mengandung Nabi ini boleh Siti Aminah, maka jadikan uswatun hasanah cari di mana Aminah. Nah, amanah. Jelas? Amanah. Yang mengamanahkan Allah, yang punya amanah diri kita yang batin. Kalau diri yang batin yang punya amanah, atau rupa yang batin yang punya amanah, atau sifat yang qadim yang punya amanah, kenapa pian pusing? Nah, pian ni anak ditakuni orang, pian anak ditakuni orang ni pian. Maka Tuhan memadahkan dah, la yas'alu amma yaf'alu. Tidak bakal ditanya, mon itu aku ya Tuhan. Wa hum yas'alun, namun nikah ditakuni ya. Kemana duit dicari, kemana menggunakan duit.
kemana menggunakan umur dan kesehatan. Sudahkah ilmu diamalkan? Biar. Maka diri yang batin tadi aminah, amanah. Makanya saat mengandung Rasulullah, Aminah kadang merasa payah, kadang merasa uyuh. Doai. Padahal dia hanya datang Samarinda 2 hari. Kadang kosong mulai datang, langsung malam bacaan, paginya bacaan pulang, malamnya bacaan pulang. Sejulun bulik jelas, saya bulik tekad sudah ada. Tadi hanya datang mulut. Nah makanya suara ulun parau, ini kebanyakan konser. Itu lah ke Malaysia ada sempat. Jadi di Malaysia menginginkan untuk mengisi. Jadi mungkin entah bulan Rajab atau tahun depan. Nah jadi ke Malaysia. Jadi bahasa Malaysia aja kan. Jadi jangan heran karena sudah pengajian bahasa Malaysia. Nah, sampai Allah Habib Umar buyut oleh Habib Ibrahim Negara, antum isiakan jasidin karena di majelis anak yang di Kubah, para Kubah. Insyaallah di julid pas waktu itu tuh kan ada namanya pesan dari beliau supaya insyaallah bulan Rajab isiakan di majelis, kan di muka majelis di belakang Kubah. Nah, yang dibicarakan yang ini nih, orang hendak selamat. Kada payah kenapa Sayyidatuna Aminah kada payah mengandung Muhammad. Dikandungnya Muhammad bujurlah. Propain. Kenapa Sayyidatuna Aminah kada merasa payah uyur mengandung Muhammad? Sebagaimana yang dikatakan oleh Simtudullah Habib Ali yang mengarang maulid, fahamalat ummuhu bir'ayatillahi hamlan khafifah. Buka dalam apa rawinya, kancak lo baca maulid. Fahamalathu bir'ayatillahi hamlan khafifah. Nabi dikandung Sayyidatuna Aminah kada merasa payah, kada merasa uyuh. Nabi dituntun diri kita, pian tidak ada yang harus pian bertanggungjawabkan. Jangan dimasuki pikiran macam-macam. Makanya tadi dikatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Serahkan lawanan mengandung amanah siapa? Ya Nur. Pengali-ngali dia nang hendak nih, dia juga nang hendak jamu kita. Inilah kenapa Nabi kita didatangkan satu wahyu dari Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Muhammad, serahkan lawan yang hidup. Yang hidup dan siapa? Hayat Nur. Muhammad, bersarah kepada yang hidup nang kada mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kenapa seorang hendak bisa-bisa? Nah, salah seorang juga. Orang kaya orang coba serahkan, kada payah mencari rezekinya, kada payah mengurusnya, kada payah. Kada dengan payahnya. Seumpama Sayyidatuna Aminah mengandung Muhammad. Kenapa sudah dari Muhammadnya? Rupain insan.
Nah Aminah nang tukang tanggung, sifat yang qadim yakni nur, rupa diri yang batin. Ada payah Masya Allah, Aminah. Tanya lagi, suaminya Sayyidatuna Aminah itu siapa? Abdullah. Itu di zaman Nabi lah. Melaki Minah di sini siapa? Abdullah, ngerti lah. Kalau Rasulullah gue Abbasidin Abdullah, di awak pian pun ada Abdullah. Semuanya lengkap di sini. Kalau betul, nah. Ini kan minggu terakhir bulan Rabiul, makanya belum bicara habis. Jangan gak ada tahu lagi. Kalau Rasulullah Abbasidin bakalan Abdullah, di awal seorang pun ada Abdullah. Abdullah itu apa kira? Di Abdullah tahu abah Nabi aja. Di Allah pian itu Abdullah adalah Abdullah, maknanya dipandang secara adat himpunan atau kesempurnaan daripada ruh dan jasad. Ini ruh dan jasad ini bangaian Abdullah. Ya si insan tadi. Abdullah. Lihatin Abdullah. Abdullah lihatin. Lihatlah Abdullah lah. Nah, ini nama Abdullah. Abdullah. Nah, Abdullah. Jadi Abdullah itu adalah himpunan atau kesempurnaan bagi ruh dan jasad. Ya insan itu namanya Abdullah itu ya insan itu juga. Itu Abdullah. Lalu secara hakikat apa Abdullah? Perbendaharaan rahasia Tuhan, Masya Allah. Makanya Islamnya alat nang diisrakan dan dime'alatkan ini siapa? Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dia mulai mana? Mulai Sungkai, mulai hulu sungai. Nah, dijalankan. Kawailah kemana-mana dijalankan Abdullah. Jelas? Nah, dikenali. Lalu Pak Aibuai, lalu dia pulang, kita ini anak cucu Adam sampai Rasul yang di Madinah pun anak cucu Adam. Maksudnya Adam ini apa? Karena semuanya kita bahas. Malam ini pian ulun bari sempurna. Tapi tolong jangan minta catatan. Ulun catatan jangan lagi minta catatan. Dan itu biar amalkan. Pokoknya sempurna mina. Ulun beri. Kita belajar anak cucu Adam, bahkan Nabi Muhammad bin Abdul anak cucu Adam. Adam itu bahasa Suryani. Bahasanya itu bahasa Suryani. Jika Adam diambil bahasa Arab, ia Abdullah. Bahasa Arabnya Abdullah atau insan. Adam itu bahasa Suryani. Ini Adam. Ini ada tiga jasad Adam. Kalau memakai bahasa Suryani, kalau memakai bahasa Arab ya Abdullah atau insan. Kada tahu bahasa Suryani Adam. Nah oleh karenanya Pak Aibuai lah, bahwa perjalanan
dengan nur inilah yang awalnya daripada untuk menjahirkan Nabi Muhammad bin Abdullah di Madinah untuk sebagai wasilah bagi kita sabarataan, yakni nurnya. Nah nur ini nambah ngaran Ahmad. Kenapa? Nur ini pengarang Ahmad. Seperti sinilah Pak Bu, tatkala Rasulullah lahir, Masya Allah, fil zahril alam, fil zahril, di punggung Nabi ini ada alamat, ada tanda waktu lahir. Ini khusus lawan Nabi capnya. Tapi jangan pian pun kadada, bukan capnya, hakikatnya. Paham? Allah wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasul. Orang bilang ini nur buah. Bila pian kadada berisi itu dan tidak mengatur hakikatnya, lain umat Muhammad. Biar tiap hari pian tul haji, atau setahun sekali tiap hari. Lain umat Muhammad. Apa itu Ahmad? Ahmad itu adalah nama keesaan hayun awal, yakni nur. Bakaran Ahmad. Nah dari Ahmad inilah nyata bagi keberadaan nur buah. Nih lihat, kalau Rasulullah kan lahir ada nur buah. Kalau dalam diba, dalam diba, yub'asu min tihama baina yadayil qiyamah fi zahrihil alama wa tulilluhul ghamama wa tuti'uhus sahaib. Kita ambil satu aja dari kalimat itu. Fi zahrihil alama, di punggung Nabi waktu Nabi lahir ada alamat. Kalimatnya Allah wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pian harus tahu, pian pun harus ada. Tidak harus ada pian. Ada hubungannya. Saking sangitnya, tapaknya bagus, ada tuh itu. Panawi kemudian Nena Ahmad lihat Ahmad, nama keesaan hayun awal, yakni nur. Pengarang Ahmad. Nah dari mengenal Ahmad inilah nah adanya nur buah itu. Ya dari nur Muhammad. Nah itu ngarannya Ahmad. Itulah di situ nur buah. Lihat. Nih ulun bulati. Alif ha Allah wahda. Allah wahda la syarika. Min dandanya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang Ahmad tadi artinya apa? Nama keesaan hayun awal, yakni nur. Ya ini wujud apa? Ahmad. Kalau diri yang batin, dia ini diri Ahmad. Diri Ahmad inilah yang dikatakan oleh Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mau utus ikam Muhammad, maksudnya Muhammad yang batin, yakni Ahmad atau nur, melainkan pembawa rahmat semesta alamnya. Jadi beratahan jelas. Di dalam Maulid Al-Ansab disebutkan apa? Huwa rahmatun lil alamin. Huwa rahmatun.
terbukti menyatakan pada nurnya. Hayun awal atau si Ahmad wa rahmatun lil alamin wa ni'matun faradat ala kulli bariyati bin nada wa arjullaha min iqbalihi awdan ala nurmil maulidihi ahmada. Ya, mulai azab dalam Quran wa idh qala Isa bin Maryam, telah berkata Nabi Isa lawan wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas? Bila ada tahu tanda itu lain umat Muhammad. Bila pian mengadakan terus tiap tahun mengadakan di rumah maulidan lain. Ulun bakaras ni karas hendak membujurakan, kadanya karas hendak menantang pian ada. Cara pian nak datang, nak buburik pulang ayo, sama ya. Dibujurakan, diluruskan, biar tiap tahun mengadakan di rumah pemaulidan, adakan ceramahnya pada tahun nih. Menguli Rasulullah nare, hendak berakar lawan orang kampung nare, bahwa seorang nih tiap tahun mengadakan memberi kawat, memberi makan orang. Oh siapa gerak seorang, sudah siapa gerak. Makanya pinandui diri, kenali diri, jangan kada tahu diri. Jelas? Ahmad Nur. Lalu pakai gue kayak apa? Bersalawat lawan Ahmad. Disalawati Ahmad. Disalawati Ahmad. Jangan kada disalawati, jangan kada disambat, jangan kada disebut, jangan kada dipuji. Ketulahan yang ada dipuji. Kayak apa menyebutnya? Alif Ahmad. Sallallahu alaihi Muhammad wallahul haq. Alifnya nih al. Sallallahu Ahmad. Sallallahu alaihi Muhammad wallahul haq. Haknya lagi. Sallallahu alaihi Muhammad wallahul hayyul hamid. Hayyul, Masya Allah, Hayyul. Mimnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad wallahu muhyil majid. Muhyil majid. Banyak sallallahu alaihi Muhammad wallahu dairatul wujud. Dairatul wujud. Puji itu nang orang bujur. Makanya bila orang nang tahu diri, dia memberi makani berkah, dia mau undanginya selamat. Ini orang nang tahu dimusuhin pas kayak apa? Kayak ada berkah. Dia ngundang guru mana ya ada berkahnya, tahu? Kayak mana nahunya guru ini? Ada nang kayak itu bang. Bila dia mau undang orang nang tahu, itu makan minum di rumah pian berkah. Daripada saking dengkinya, diundangnya kata dosa disawi pas memutus rahmat lawan Allah Ta'ala. Ikam nyetelaninya kalau nang ikam undang punya ada tahu amplop maka keluar juga. Ngirim nggak dulu. Ngirim
Ada anak minta dibalik, nyambari turun sambut. Daerah itu diselawati. Ini yang dimaksud sholat ayat tarsilu biharuhul musallallahu langsung sampai. Kita selalu hebat, selalu ada Muhammad tahu dari Muhammad. Kayak mana sampai? Tidak hujung. Kemudian nurnya jahir. Bangaran Muhammad. Nah, bangaran Muhammad. Ini Muhammad nah lahir ke dunia. Ayat itu loh dari rahim Sayyidatuna Ami. Amat ini yang batin sifat Tuhan yang qadim, amanah Allah. Amanah Allah, rupa Tuhan ini. Nah jahirnya pengaruh Muhammad. Makanya lahir Nabi pengaruh Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah nama keesaan bagi Hayyun Tajalli. Ahmad jahir bangaran Muhammad, nurnya jahir bangaran Muhammad, Salaman Muhammad. Salaman ini wujud Muhammad. Nah salawatinya sudah tahu di salawati. Kayak apa bersalawat lawan Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad wallahu mulkuhul mamdud. Mulkuhul mamdud. Mim. Mulkuhul. Masya Allah. Disalawati. Ini wujud Muhammad kan? Keesaan bagi Hayyun Tajalli. Nah, nyatanya bangaran Muhammad. Sudah jahil ini bangaran Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad wallahu hauduhul maut. Haknya. Mimnya sallallahu alaihi Muhammad wallahu muhitun bil mawjud. Darahnya sallallahu alaihi Muhammad wallahu dawamun maqamun bil mahmud. Sampai salawat sholat kayak tasilu biha ruhul musalli alaihi, sampai langsung sampai kada ada pemerintah. Baca burda langsung sampai, baca dalail langsung sampai, baca maulid langsung sampai. Ada bubuhnya cambul atas. Ya Nabi salam alaika, jangan ke atas. Dia hanya bolting turun. Nah jualan turun orangnya. Aduh mau benar. Ini siapa tadi? Muhammad. Sekarang kekasih Allah itu siapa? Muhammad. Habibullah itu siapa? Muhammad. Bila kenal itulah ngaran Habibullah pinandu kong di Habib pinandu. Jangan bilang belum mancung kada pinandu sekali. Lawan Habib ini kada pinandu. Mbak Guru datang 10.000 jadi barinya. Mbak Habib datang 1 juta. Nggak ada pinandu. Habib itu nang mana? Hanya satu-satunya Paibul Muhammad Habibullah. Siapa Nabi Muhammad Habib? Sudah kalau dari pertama orang bilang Rasulullah Muhammad bin Abdullah uswatun hasanah. Beliau terbit dari nur yang satu.
Ngarannya begitu jenolnya jadi pengaran Muhammad, semuanya serba membetuli. Nah kita pun demikian. Nah Muhammad itulah Habibul kenali, maka dialah Habibul. Nah siapa Jepang guru-guru yang pada tahu Julius ini. Lalu ada istilahnya Akwa, ini Habib, apa beda? Maka Nabi dia memadakan tidak ada perbedaan orang Arab dan Ajam. Lalu orang Arab lawan bukan Arab. Lalu ujar Nabi bagaimana? Hendaklah engkau sayangi, kasihi, jangan sakiti keluargaku. Keluarga Nabi ini nang mana? Ini Nabi Muhammad. Lain ini nah. Itu keluarga Nabi. Nabi Muhammad itu keluarga Nabi, walaupun marganya ala kadarnya. Mahal apa? Al-Banjariyah. Ya baitin Nabi, wahai keluarga Nabi. Siapa? Ya Allah, orang-orang sufi, orang-orang bertasawuf, orang-orang ma'rifat, orang-orang yang mesra lawan Tuhan, maka dipadahi sudah. Ulangi kan? Ya labaitin Nabi, ya Rasafa wal munajat. Selesai. Sama aja Habib. Yang al-banam ulun al-handayani ini ada juga. Begitu Muhammad Jahir menjadi sosok insan bangaran Adam, bangaran Nina insani Adam, salawati Adam. Adam ya diri kita. Jangan kada diselawati Adam. Masya Allah, semuanya harus diselawati. Nah, 3 huruf. Bagaimana berselawat lawan Adam? Lihat dulu. Adam bahasa Suryani, ujar bahasa Arab tadi Pak. Abdullah atau hakikat jasa. Hakikat dialah yang mengesahkan. Lihat. Adam. Alif dalnya Ahmad. Mimnya Muhammad. Salawatnya kayak apa? Sallallahu alaihi ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanika qadim. Kekalam diri Ahmad dan diri. Nah ini salawat sallallahu ala Muhammad. Ya Ahmad ya Muhammad salimna. Masya Allah, selamat berada bi ihsanika
Qadim. Qadim. Yang mana yang qadim tadi? Ahmad nurnya. Begitu jauh pengaran Muhammad karena sempurna rupain ya dia Adam. Ya Ahmad. Alif Ahmad. Mim Muhammad. Ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Munyabian nang ini mah hadiah nang dalam kubur ancap ditarik kurang daripada siksa. Hendak orang dalam surga tuh bang langsung pas disambat bang. Contoh. Haji Hilman Sidin aja karena yang lain kalau Haji Hilman kayak di jenah nampak Rahman kada ada orang lain ini aja orang amun dikio dirinya disambat paham Ahmad Muhammad ada langsung lalu pulang ini memang sudah disempurnakan. Nah si Adam atau diri insan tadi memuji dirinya karena keesaannya tiga. Dipuji Adam sallallahu alaihi Muhammad wallahu ahad. Asal yang kedua sallallahu alaihi Muhammad wallahu akbar. Allahu akbar, kebesaran Tuhan. Yang ketiga Masya Allah ini langsung sampai sallallahu alaihi Muhammad wallahu malikul kudus. Ini bersih. Kenapa Rasul lahir suci juga dari nur. Tohirun mutahirun, suci lagi mensucikan. Makanya bila para orang berhasil taubat belum tulisakan yang Adam ini puji diri Adam. Boleh ya Ahmad ya Muhammad salim Nabi ihsanika qadim karena isyarat Adam. Boleh Adam langsung memuji dirinya karena dia yakin kesempurnaan Tuhannya, yakni sallallahu alaihi Muhammad wallahu ahad. Ini aja ahad. Sallallahu alaihi Muhammad wallahu akbar. Terakhir sallallahu alaihi Muhammad wallahu malikul kudus, suci. Jelaskan pada tanda. Neneng ini nang intisari peringatan maulid nang pian adakan tiap tahun. Uswatun hasanah kawan Nabi. Nah pantas diakui ummati sama ya Nabi kemanda. Ya apa ngaku umat lain ya Nabi nggak tahu Muhammad tahu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ulun sampaikan berbetulan penghujung daripada Rabiul Awal dapat menambah makrifat kita yang tidak lepas daripada berkaitan masih pembicaraan isyarat lam, yakni latifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia Allah nyata pada diri Muhammad, sosok insan kamil. Yakni di sini yang kita bahas adalah Allah hakikat insan pada wujud di kita. Jadi nang dipadakan hakikat insan itu ya Muhammad itu adalah Allah.